Baik, kita lanjutkan Bang pada segmen yang selanjutnya ini tentang grafik atau hukum pasar ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa jika supply grafiknya saya warnain merah, jika pembeli grafiknya saya warnain hijau. Atau dalam istilah keren itu sekarang ini bahasanya candlestick ya. Sini saya buat candlestick yang merah ya. Kita gambar dulu coba. Di candlestick merah nih. Ini anggap aja merah semua nih Bang. Anggap aja merah semua Bang. Nah, candlestick ini atau grafik merah ini adalah seller atau penjual atau penyuplai barang di pasar. Maka semakin grafik ini atau candlestick ini yang warna merah ini atau seller ini besar atau panjang, maka dia semakin kuat ya. Artinya kuat di sini artinya banyak suplainya. Contoh saya hadirkan lagi. Nah ini semakin banyak berarti barang datang ini, kemudian datang ini lagi, ini semakin banyak. Maka ketika ada penjual, maka hukum pasar harus ada pembeli. Kalau nggak ada pembeli, maka belum berlaku yang namanya transaksi, ya kan? Seperti itu Bang. Paham Bang ya? Ini grafik atau candlestick merah atau seller. Atau kalau dalam ilmu market itu disebut candlestick bearish ya. Candlestick penurunan harga, maksudnya ketika barang-barang ini banyak banjir, maka harga itu di periode berikutnya itu akan turun. Itu hukum pasar. Maka ketika ini ada lagi, misalkan tambah lagi barang, tentu ada lagi nambah, semakin banyak barang seperti ini ya. Nah ini menandakan barang ini banyak, ya kan? Cuman ini rumus pasar seperti ini terbalik. Kenapa saya buatnya seperti ini? Agar kita paham bahwa kalau grafiknya itu merah, dia susunan grafiknya tidak seperti ini ya, tapi susunannya dia seperti ini. Ntar. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini simbol apa? Simbol banyak barang sehingga harga turun terus ke bawah, terus sampai ada pembeli. Itu rumus. Maka ketika ada pembeli nanti ya harga mulai naik dia. Itu hukum pasar. Ini belum ada transaksi kalau seperti ini. Ini karena masih penyuplai semua ini. Artinya barang semua. Barang yang siap dibeli orang di pasar ya. Maka belum ada transaksi kalau belum ada grafik yang warna hijau. Begitu Bang ya. Paham Bang ya? Kemudian datanglah pembeli atau buyer di sini ya. Nah ini pembeli ini sedikit. Apakah ini harga ada potensi naik? Bisa saja. Bisa naik dan bisa turun lagi. Kalau ditunggu beberapa periode ternyata tidak ada pembeli lagi, maka bisa turun lagi. Maka kadang kalau kita lihat grafik,
di Google itu ya, di internet ini. Udah hijau, merah lagi. Seperti ini. Ini tandanya bahwa buyer ini tidak mampu menghabiskan stok yang ada, sehingga turun lagi. Begitu ya Bang ya. Ini langkah dasar kita memahami pasar. Hukum pasar itu naik dan turun. Itu hukum pasar berlaku. Ketika banyak pembeli, maka harga akan naik. Ketika banyak penjual, maka harga akan turun. Ini sudah hukum pasar. Kemudian datang lagi pembeli. Kali ini pembelinya banyak. Sampai seperti ini. Nah, terus. Apakah harga akan naik? Naik, harga akan naik sampai di sini. Tapi stok belum habis. Masih ada. Kalau ini tidak ada pembeli lagi, maka harga bisa turun lagi. Maka kadang-kadang ada gambar grafik seperti ini. Nih, ini ngasih informasi bahwa akan turun lagi kalau tidak ada pembeli. Nah, seperti itu Bang ya. Itu rumus awal dalam kita memahami grafik atau candlestick dalam hukum pasar, atau kalau bahasa kerennya hukum market price, harga dalam market ya. Mungkin itu ya, jangan terlalu banyak-banyak dulu, nanti abang-abang mumet. nggak masuk logika, nggak masuk otak, malah puyeng. Nah, akhirnya ngeblank seperti HP ngeblank. Baik, mungkin seperti itu dulu Bang ya. Terima kasih, kita lanjutkan Bang. Tetap semangat Bang.